Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha. Bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 4. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan lebih baik. 2. Siswa mampu mempraktekkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan bekerja sama. 3. Siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan cara membalik halaman dengan cara yang benar. 4. Siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan disiplin. 6. Siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan dengan tepat. 6. Siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dengan rapi. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo anak-anak soleh, kalian masih ingat kan lagu Aku Anak Sehat? Ayo kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Nah, anak-anak soleh dan soleha, agar badan kita sehat dan kuat, kita harus rajin olahraga. Nah, ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, lihat di sini. Ini ada gambar Udin dan teman-temannya sedang mendorong tembok.
Ayo, bagaimana ya cara melakukan gerakan mendorong tembok? Caranya yaitu yang ke-1, badan berdiri tegak menghadap tembok. Ambil jarak sekitar 1 meter. Yang kedua, langkahkan salah satu kaki ke depan. Yang ketiga, sentuhkan kedua telapak tangan ke arah tembok. Yang keempat, lakukan gerak mendorong tembok. Nah, anak-anak soleh dan soleha, tugas ke-1 kalian yaitu kalian praktekkan gerak mendorong tembok ini ya. Boleh kalian lakukan bersama kakak atau adik kalian. Nah, ketika kalian melakukan mendorong tembok ini, videokan oleh orang tua kalian di rumah ya. Kemudian videonya kirim ke ibu. Ayo anak-anak soleh, selamat berolahraga mendorong tembok. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mengamati. Perhatikan gambar di samping. Beri tanda centang posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalian lihat di gambar ada Udin, Dayu, Siti, Beni, dan Lani sedang duduk sambil membaca dan menulis. Kalian lihat posisi duduk siapa yang posisinya sudah tepat saat membaca dan menulis. Gambar posisi duduk yang tepat, jangan lupa kalian beri tanda centang ya. Dan ini merupakan tugas kedua kalian. Kalian salin di buku tulis kalian. Gambar sebisanya dan warnai dengan rapi. Ketika menggambarnya, boleh kalian minta bantuan sama orang tua kalian di rumah ya. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mengamati kembali. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, sekarang perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha, di sana ada gambar kancil dan buaya. Sekarang kalian dengarkan ya cerita yang akan ibu ceritakan yang sesuai dengan gambar ilustrasi tersebut. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras. Kancil pun bingung bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya Kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa, Kancil? Kau mengganggu tidurku," sahut sang buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata Kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah puasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, Kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kami harus berbaris?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata." Kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baiklah, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras.
Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberang sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian ya, kata Kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil. Tetapi sudah terlambat karena Kancil sudah lari menjauh dari mereka. Kancil pun senang karena dia dapat memakan makanan buah-buahan yang segar. Nah, anak-anak soleh dan solehah, cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Anak-anak soleh dan solehah, ayo kita mengamati kembali. Nah, ayo anak-anak soleh dan solehah, di sini ada gambar ibu guru dan anak-anak didiknya. Kira-kira ibu guru sedang apa ya anak-anak soleh dan solehah? Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Anak-anak soleh dan solehah, sekarang ayo kita berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Seperti ini. Nah, anak-anak soleh dan solehah, coba mulai sekarang kalian membuat buku harian ya. Tulis kegiatan-kegiatan belajar kalian hari demi harinya. Nanti ketika kita belajar di sekolah, ibu lihat buku hariannya. Kalian belajar apa saja di rumah. Dan jangan lupa ya, halaman depan buku hariannya dihias. Contohnya seperti ini. Ayo anak-anak soleh dan solehah, tetap semangat belajar di rumah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak soleh dan solehah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum ibu akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.